lagi di mata kuliah statistika. Materinya tentang pendugaan parameter. Tujuan dari materi kali ini yaitu untuk mempelajari populasi. Kita tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi, tetapi bisa dengan menggunakan contoh atau sampel. Jadi nanti ini gunanya yaitu ketika kita akan mengamati data pada suatu penelitian, itu kita tidak perlu menggunakan keseluruhan dari populasi, cukup menggunakan sampel saja. Di sini ada penduga titik, yaitu terdiri dari dua. Yang pertama penduga titik itu sendiri, yang kedua yaitu ragam. Nah, ini nanti gunanya yaitu untuk mengetahui sebaran datanya. Kalau penduga titik ini bisa dilihat seperti ini, lambangnya 1 per n ini jumlah datanya, lalu ada sigma xi, ini bisa dilihat I sama dengan 1 ya, jadi I nanti dimulai dari 1 sampai n itu jumlah datanya ada berapa, makanya itu ini seperti menghitung rata-rata, makanya tandanya X bar seperti ini. Jadi untuk mengetahui titik tengah atau ya disebut rata-rata ya, atau min kalau di materi yang kemarin, nah itu bisa digunakan untuk penduga titik ini. Jadi point estimate atau nilai tengah dari populasi yang dilambangkan dengan mu ini. Lalu yang kedua disebut dengan ragam. Nah, ragam ini kalau dilihat dari rumusnya seperti ini, itu seperti standar deviasi. Standar deviasi yang materi kemarin, nah itu digunakan untuk mengetahui ragamnya. Jadi bagaimana selisih dari pusat atau nilai tengah populasinya seperti apa, nah itu bisa menggunakan ragam. Rumusnya S kuadrat sama dengan N sigma I sama dengan 1 dalam kurung XI min X bar. Nah ini kan X ini menandakan data aslinya, lalu dikurangi sama X bar ini adalah rata-rata atau yang awalnya ini tadi disebut dengan penduga titik, dibagi dengan jumlah populasi dikurangi 1, atau jumlah samplingnya dikurangi 1 ya, n-1 ini jumlah data lah itu. Bisa disebut dengan begitu, n itu ya. Oke, berikutnya yaitu penduga selang. Kalau tadi penduga titik, maka ini penduga selang. Ini merupakan lanjutan dari yang namanya penduga titik itu tadi. Dalam berbagai keadaan, nilai duga titik belum memberikan informasi yang cukup tentang parameter populasi karena nilai tengahnya tergantung pada contoh yang diambil. Jadi kalau cuma penduga titik tadi ya, belum cukup mewakili dari populasi. Nah, terus nanti persamaannya seperti ini. P dalam kurung B1 theta lebih besar dari B1 kurang dari B2
kurung tutup sama dengan 1 min alfa. Disebut selang kepercayaan ini 100, terus dalam kurung 1 min alfa persen untuk parameter theta. Jadi untuk tetanya nanti dicari dulu melalui ini ya. Lalu B1 dan B2 masing-masing disebut batas kepercayaan bawah dan atas. B1 dan B2 didapat dari hasil perhitungan. Lalu ada 1 min alfa adalah taraf kepercayaan kebenaran selang tersebut, atau dengan kata lain alfa disebut tingkat kesalahan. Jadi tingkat kesalahannya itu ini alfa ini ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal di PDF yang statistika dasar itu halaman 66 sampai 67. Ini contohnya ya. Ini halaman 66 ya. Jadi ini contohnya pendugaan selang untuk nilai tengah mu. Untuk ragam populasi diketahui persamaannya itu seperti ini. Persamaannya seperti ini, di mana BI adalah seperti ini. Lalu Z alfa per 2 adalah nilai dari tabel normal baku, dan N adalah besarnya ukuran sampel. Contoh, untuk menentukan rata-rata pendapatan per kapita dilakukan survei terhadap 150 keluarga yang ditentukan secara acak. Dari hasil survei tersebut diperoleh rata-rata pendapatan Rp60.000 per kapita per bulan. Dari hasil sensus diperoleh bahwa simpangan baku adalah Rp12.500. Tentukan selang kepercayaan 0,90 untuk pendapatan tersebut. Nah, ini tadi sudah disebutkan apa saja ya, nanti tinggal diterjemahkan saja di sini. N tadi jumlah datanya adalah 150 keluarga. Lalu X bar ini rata-ratanya Rp60.000 per kapita per bulan ini. Dan ini sigma namanya, kita menyebut simbol ini dengan sigma ya. Sigmanya ada yang kayak E tadi atau ada yang seperti ini sigma, atau yang disebut dengan kalau yang tadi itu sigmanya adalah penjumlahan, tapi kalau yang sigma ini adalah simpangan baku. Simpangan bakunya 12.500. Lalu berikutnya dengan 1 min alfa itu tadi kan sudah saya terangkan ya di slide, bahwa nanti akan menghitung besaran Z itu pakai 1 min alfa ini. 1 min alfa sama dengan 0,90. Jadi kalau ada soal menuliskan seperti ini, tentukan selang kepercayaan 0,90, maka selang kepercayaan itu bisa disebut dengan 1 min alfa ini. 1 min alfa itu adalah selang kepercayaan, besarannya 0,90. Berarti alfanya adalah ini tadi, tinggal satunya ini dipindah ke kanan, satunya dipindah ke kanan. Nah ini kan jadinya negatif ya, min alfa. Nah otomatis nanti
ini kalau satunya saya pindah ke sini jadi min 1 ya 0,9 min 1 ya, atau min 100 sorry ya, bisa disebut min 1 ya, otomatis kan hasilnya adalah min 0,1 karena itu tadi 0,9 dikurangi 1 hasilnya adalah negatif. Karena hasilnya negatif, min alfa sama dengan min 0,1 bisa dipositifkan semua antara yang kanan sama kiri, akhirnya jadi alfa sama dengan 0,10 ini. Lalu berikutnya alfa per 2. Ini kenapa alfa per 2? Karena mengikuti yang di atasnya ini ya. Di sini kan sudah disebutkan Z alfa per 2. Z alfa per 2 adalah nilai dari tabel normal baku. Jadi langkah pertama seperti ini, berikutnya mencari alfanya, lalu alfanya dibagi 2, akhirnya ketemu nilai 0,05. Setelah itu, setelah ketemu nilai alfa per 2 nya 0,05, maka langkah berikutnya adalah melihat tabel normal baku. Tabel normal baku itu di Excel, nanti akan saya share di e-learning. Atau yang disebut dengan tabel Z normal itu ya. Saya buka dulu seperti ini, kita lihat lagi soalnya ya. Tabel normal baku tarafnya adalah 0,05. Taraf 0,05 didapatkan dari atas ini ya, dari alfa per 2 nya. Terus kalau kita ingat-ingat, alfa per 2 nya adalah 0,05. Lalu kita cari angka yang jumlahnya adalah 0,05 yang paling mendekati. Nah, karena di bawah ini tidak ada ya, karena semakin besar kita ke sini 0,05 kalau nggak salah ini ya, antara ini sama ini. Oke, akan saya beri highlight seperti ini. Nah, sebelum saya menentukan atau memilih ini, kan ada juga sebelahnya ya, ini antara yang ini atau yang ini. Kira-kira yang paling mendekati dari 0,05 adalah yang mana? Yang paling mendekati itu yang ini, yang sebelah kiri ini ya. Nah, ini saya berikan lagi, kita lihat nilainya. Nilai di sebelah kiri adalah min 1,6, yang di atas 0,04, jadi hasilnya adalah min 1,64. Kenapa seperti itu? Ini 4-nya ini kan ada 2 angka di belakang koma. Nah, kalau yang ini tadi min 1,6, 6-nya itu ada di 1 angka di belakang koma. Nah, itu kita gabungkan, atau kita tambahkan ya, min 1,6 ya, minusnya bisa diabaikan, jadi 1,6 ditambah sama 0,04, jadi hasilnya adalah
1,64. Kita pindah ke sini. Nah, ini ketemu 1,64. Ini hasilnya itu bisa plus atau bisa min ya. Kenapa seperti itu? Karena nanti akan pada nilainya ini absolut saja, karena nanti akan dimasukkan ke persamaan ini. Akhirnya ketemulah rumusnya tadi yang pakai yang di atas ini, karena Z alfa per 2 nya sudah ketemu, yaitu 1,64. Tinggal dimasukkan saja ke sini. Ini tadi X barnya sudah ketemu, dimasukkan. Nah, ini min Z alfa per 2 1,64 ini min, jadi ini min 1,64 dikali sama simpangan bakunya, atau yang disebut dengan tadi sigma ya. Simpangan bakunya 12.500. Simpangan baku lambangnya ini sigma ini ya, per akar n. N nya tadi adalah jumlah dari sampelnya, berarti 150. Terus yang di tengah mu, jadi di tengah tanda lebih dari sama kurang dari adalah mu. Berikutnya yang ruas sebelah kanan itu sama saja langkah-langkahnya seperti yang ruas sebelah kiri, tinggal dimasukkan saja mulai dari rata-rata atau X-bar-nya ditambahkan. Nah, kalau ini tadi yang sebelah kiri negatif, yang sebelah kanan adalah positif. Ini tandanya seperti ini. Lalu pakai besaran Z tadi tetap 1,64 dikalikan standar deviasi atau yang disebut dengan sigma ini atau simpangan baku maksudnya, per akar 150. Nah, setelah itu tinggal dihitung saja. Untuk menghitung ini tetap ya, yang didahulukan adalah yang seperti ini, akarnya dulu dihitung, lalu perkalian yang sebelah sini terus berikutnya dibagi ini, perkalian yang sini, terus dilanjutkan pembagian hasil dari ini dibagi ini, dibagi ini, terus baru terakhirnya ditambahkan yang ini dikurangi, 60.000 dikurangi. Terus ini sama dengan 0,9 ya. 0,9 dari mana? Itu dari 1 min alfa. Alfanya tadi kan ketemu 0,1 atau 0,10. Makanya 1 dikurangi 0,1 adalah 0,9. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. P dalam kurung mu lebih besar dari 58,326 kurang dari 61,674 sama dengan 0,9. Nah, untuk menerjemahkan persamaan atau ya fungsi seperti ini itu begini. Jadi selang kepercayaan 0,9 untuk rata-rata pendapatan adalah mu 58,326, mu lebih besar dari 58.000 ya 58.000 ya, itu tadi bukan koma, 58.326 dan mu kurang dari 61.674. Nah,
ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Jadi nanti itu dengan errornya 0,1 ini dan selang kepercayaannya 0,9 ini, maka didapatkan rata-rata pendapatan atau ya rata-ratanya itu bisa disimpulkan batas bawahnya 58.326, batas atasnya adalah 61.674. Kok bisa tahu seperti itu? Karena hal tersebut bisa diketahui dari yang namanya proses ini tadi, proses untuk mencari pendugaan celah. Nah, ini yang pertama, kasusnya adalah untuk ragam populasi yang diketahui. Ini tadi kan ragam populasinya diketahui ya, 150 keluarga seperti itu. Nah, yang kedua, di kasus yang kedua ini adalah untuk ragam populasi yang tidak diketahui. Persamaannya seperti ini. Ini pakai tabel T. Oke, berikutnya yaitu ragam populasi tidak diketahui. Persamaannya seperti ini. Lalu untuk mencari nilai dari tabel T itu angkanya seperti ini ya, alfanya per 2 lalu n-1. Langsung saja ke contoh permasalahannya. Di sini ada 13 ekor kucing, lalu dilakukan pemberian obat perangsang terhadap laju jantung. Setiap kucing diberi 10 mg prokain. Setelah beberapa saat tekanan jantungnya diukur. Hasilnya sebagai berikut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Tetap ya. Jadi 13 ekor kucing. Nah, tentukan selang kepercayaan 0,95 untuk nilai tengah laju jantung tersebut. Perbedaannya antara soal yang A sama yang B adalah kalau yang A tadi ada simpangan bakunya ya, ada nilai sigma atau simpangan baku yang lambangnya seperti ini. Tapi kalau yang di bawah itu tidak ada, makanya ragam populasinya tidak diketahui karena tidak ada yang namanya simpangan baku disebutkan di dalam soalnya hanya menyebutkan data raw. Nah, untuk cara menghitungnya dari data di atas, n-nya 13, dihitung dulu x barnya dan x-nya. X bar ini rata-rata ya, bisa disebut dengan rata-rata. Caranya bagaimana ya, ini tinggal ditambahkan 170 sampai 123 ini dibagi sama n-nya tadi 13, dibagi 13 sama dengan ini. Lalu dicari simpangan bakunya. Ini standar deviasi. Kalau seperti ini karena S standar deviasinya adalah 27,46. Cara menghitungnya seperti yang saya jelaskan
di sesi yang awal tadi. Jadi ada sigma tanda ini artinya nanti ditambahkan ya, antara selisihnya data row pertama. Misalnya ini kan I sama dengan 1, data row pertama dikurangi sama X bar sama rata-rata ini. Jadi 170 dikurangi 147,6 dalam kurung, terus ditambahkan 126 dikurangi 147,6, terus ditambahkan lagi. Ini pakai cara yaitu yang seperti di materi yang sebelumnya kan pakai absolut, tanda absolut. Jadi ini tidak ada minus atau positif, otomatis hasilnya itu auto positif ya nanti. Terus dibagi n-1. Ini tadi diteruskan sampai data yang 123 dikurangi 147,6, itu nanti hasilnya antara selisih ini dengan rata-rata, ini dengan rata-rata, ini dengan rata-rata, sampai ini dengan rata-rata. Itu nanti dijumlahkan terus dibagi sama n-1. n-1 n nya tadi kan 13 kurang 1 sama dengan 12. Nah ini nanti hasilnya yang tadi selisih ditambahkan tadi dibagi 12, terus di akar nanti ketemu standar deviasinya 27,46 ini. Nah kita lanjutkan dari tabel T. Diketahui bahwa alfa per 2 sama dengan 0,025. Dari mana? Karena seperti ini. Ini kan tadi selang kepercayaan 0,95 ya. Jadi alfa per 2 ini sama dengan 0,95. Oh sorry, 1 min alfa per 2 sama dengan 0,95. Nah ini ya, 1 min alfa sama dengan 0,95. Nah terus nanti kan ketemu alfanya adalah 0,05. Terus alfa dibagi 2 adalah 0,025. Ini nanti kalau mencari di tabel T harus dalam bentuk alfa per 2 seperti ini. Lalu kita lanjutkan ya, derajat bebasnya sama dengan N sama derajat bebasnya itu N tadi kan jumlah sampelnya 13 dikurangi 1 sama dengan 12. Nah kan nanti akan ketemu hasilnya seperti ini. T dalam kurung alfa per 2 kurung tutup dalam kurung lagi 12. Ini kita cari ke tabel T yang nilainya ya tadi alfa per 2 nya kan 0,025 sama derajat bebasnya adalah 12, debitnya 12. Oke, ini adalah tabel T. Tabel persentase distribusi T. Caranya adalah yang pertama tadi kan alfa per 2 nya 0,025. Ini kita lihat di sini 0,025. Lalu derajat bebasnya adalah 12 karena 13 kurang 1. Oke, kita cari titik temunya 12 dengan 0,025. Ini ketemunya ya, 2,17881, atau kalau pakai 3 angka di belakang koma maka 2,179.
kita kembali ke soal 2,179 ya. Nah, ini hasilnya benar, 2,179. Berikutnya adalah tinggal memasukkan ke persamaan yang di sini tadi. Tinggal masukkan, akhirnya ketemu 147,6. 147,6 ini X bar ini tadi ya, dikurangi 2,179. 2,179 adalah hasil dari tabel T itu tadi, dikalikan dikalikan dengan 27,46 standar deviasi, lalu dibagi akar 13, akar N ya, akar N ini N nya tadi kan 13. Nah, kalau yang ini tadi tanda negatif, maka yang sebelah kanan adalah tanda positif gitu. Lalu sama dengannya, selang kepercayaannya tadi adalah 0,95. Nah, seperti ini. Terus nanti hasilnya ini untuk cara penghitungannya seperti yang tadi ya. Jadi yang akar ini dicari hasilnya dulu, terus ini sama ini dikalikan, lalu dibagi sama hasil akar tadi, ini kali ini, lalu dibagi sama hasil akar, baru ditambahkan nanti ini dikurangkan, ini ditambahkan ya, nanti ketemu hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah mu lebih besar dari 131,0 kurang dari 164,2 dengan selang kepercayaan adalah 0,95. Jadi batas atasnya 164,2, batas bawahnya 131. Ini adalah untuk mencari yang namanya titik selang ya, selang iya. Jadi pendugaan selang dengan ragamnya tidak diketahui, ragam populasi itu ini standar simpangan baku. Lalu bagaimana pendugaan selangnya? Ini tadi kan disuruh untuk mengetahui nilai tengah laju ya, selang kepercayaan 0,95 untuk nilai tengah laju jantung tersebut. Nah, kita lanjutkan. Ini selang kepercayaan 1 min alfa bagi ragam populasi sigma kuadrat. Oke, ini tadi jawabannya adalah jawabannya ini. Jadi bagaimana dengan selang kepercayaan 0,95 untuk nilai tengah laju jantung tersebut. Jadi nilai tengahnya itu antara 131 sampai
164,2. Ini nilai tengahnya. Lalu di soal berikutnya, ini pendugaan selang untuk ragam sigma kuadrat. Nah, persamaannya seperti ini. Bisa dilihat persamaannya seperti ini. Ini pakai tabel C atau G kuadrat dengan derajat bebasnya tadi seperti yang tadi ya, yang sebelumnya n-1 dengan taraf alfa per 2. Dan kalau yang seperti ini, C kuadrat K dalam kurung 1 min alfa per 2, maka tarafnya seperti ini, 1 min alfa per 2. Jadi ini tergantung nilai di dalam kurungnya. Kalau misalnya pakai alfa per 2, maka tarafnya adalah alfa per 2. Kalau pakai 1 min alfa per 2, maka 1 min alfa per 2. Contohnya seperti ini. Tentukan selang kepercayaan 0,95 untuk laju jantung kucing pada soal di atas. Nah, ini untuk pendugaan selang untuk ragam. Jadi kalau ini tadi nilai tengah, ini nilai tengahnya seperti ini. Kalau yang ini adalah ragam. Jadi ini untuk mencari ragamnya. Kalau yang atas tadi kan sudah diketahui ragamnya, ada nilai ininya. Ya. Oke, kita lanjutkan di sini ragam, pendugaan selang untuk ragamnya. Lalu ini persamaannya sudah ya. Ini contohnya seperti ini. N yang 13, X barnya ini caranya seperti yang di contoh soal sebelumnya ini ya. Cara mencari X bar atau rata-ratanya seperti itu tadi. Lalu S ini bisa disebut dengan standar deviasinya, sama seperti ini tadi caranya, hasilnya 27,46. Dari tabel C kuadrat atau G kuadrat itu didapatkan seperti ini. Ada dua. Yang pertama pakai alfa per 2, yang kedua adalah 1 min alfa per 2. Nah, ini yang pertama itu pakai alfa per 2 ya. Jadi alfa per 2 sama dengan 0,95. Terus sorry ya, ini yang pertama adalah 1 min alfa per 2. 1 min alfa per 2 sama dengan 0,95. Lalu satunya akan dipindah ke kanan ya. Satunya dipindah ke kanan. Akhirnya menjadi 1 dikurangi 0,95, jadinya adalah 0,05. 0,05 itu adalah alfa. Kalau alfanya dibagi 2, maka 0,05 harus dibagi 2 juga, akhirnya menjadi 0,025. Ini
yang kanan ini 12 adalah derajat bebasnya atau tarafnya. Ini tadi didapatkan dari N nya 13 dikurangi sama 1, ini ketemu 12. Nah untuk yang ini 0,975 itu didapatkan dari sini 1 min alfa per 2 sama dengan 0,95. Lalu untuk menghitung taraf adalah berikut: 1 min alfa sama dengan 0,95. Untuk kita tentukan alfanya dulu. Alfa adalah satunya dipindahkan ke kanan, satunya dipindahkan ke kanan, akhirnya Indonesia ini min 1 karena 1 di ruas kiri positif, kita pindahkan ke ruas kanan jadinya negatif. Nah ini hasilnya adalah min alfa min berapa? 0,05. Berarti alfanya adalah 0,05. Inilah alfanya. Untuk mencari alfa per 2, maka alfa yang ini 0,05 ini tinggal dibagi 2 jadi 0,025. Lalu untuk mencari taraf yang 1 min alfa per 2, maka ini dimasukkan saja ke sini ya. Alfa 0,05 dibagi 2 jadi 0,025 kan. Lalu 1 dikurangi 0,025, maka hasilnya adalah 0,975 ini. Untuk menghitung taraf sudah cukup jelas, maka kita lanjutkan membaca tabel Chi-square atau Q kuadrat. Di sini sudah ada tabel Chi-square nya. Lalu tadi ada tarafnya ya, taraf kepercayaannya. Di sini yang pertama 0,025 sama 12. Kita cari di tabel ini 0,025 dan DF nya ya itu 12. Ini berarti 2,23,33. Ya betul, 23,3 ya. Sedangkan yang kedua itu tarafnya 0,975. Lalu DF nya 12.
X nya 12 sama 12 sama 0,975, berarti kita ke kiri sini. Nah ini 4,4038, 4,40 ya, benar ya. Lalu berikutnya setelah ketemu ini kita masukkan saja ke persamaan yang di atas ini dimasukkan saja ke yang sebelah kiri, yang 23 ini ya, yang 4,4 di sebelah yang kanan ini. Soalnya ini kan tadi prosesnya sama yang kayak ini, seperti yang di fungsinya ini. Oke, setelah itu untuk yang pembilangnya ini sama saja ya, baik ruas kanan atau kiri, dalam kurung 13,1 dikalikan 27,46 kuadrat. Terus yang sebelah kanan ini 0,95 sesuai sama yang di soalnya tadi. Lalu hasilnya seperti ini. Setelah dihitung, ini dihitung saja ya langsung, nanti hasilnya seperti ini, 388,35. terus yang ruas sebelah kanan 2056,5, dan tanda ininya lebih besar, lebih dari atau kurang darinya sama seperti ini ya, sigma kuadrat lebih besar dari 388,35 kurang dari 2056,5, begitu. Terus ada sama dengannya 0,95. Lalu untuk selang kepercayaan untuk simpangan bakunya 19,71, terus yang kanan 45,35. Ini didapatkan dari mana? Ini hasil akarnya ya, hasil akar dari yang atas ini diakarkan ketemu gitu. Ini adalah cara untuk mengetahui selang kepercayaan untuk ragam sama selang kepercayaan untuk simpangan baku.